Halo, selamat pagi Cirebon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa RCTV Langka Padania, bagaimana kabar Anda di hari Senin ini, 5 Desember 2022? Semoga dalam keadaan sehat dan semoga nih pemirsa aktivitas pagi hari ini lancar sampai selesai nanti ya. Oke, semoga juga jalan perjalanan Anda semuanya lancar ya. Tidak ada hambatan walaupun biasanya hari Senin identik dengan macet di jalan, terus juga aktivitas padat. Oke pemirsa CTV, selamat pagi Cirebon, edisi kali ini bersama saya Novia Aprilia, dan pada kesempatan kali ini pemirsa kita akan berbincang bersama dengan wakil rakyat dari Provinsi Jawa Barat. Sudah hadir di sini Ibu Haja Yuningsi MM, anggota DPRD Provinsi Jawa Barat, Dapil Jabar 12. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Novi, selamat pagi. Oke, sehat ya Mbak nih kabarnya? Sehat banget. Gimana nih tadi perjalanan di sini, katanya karena macet parah nih pemirsa ya? Karena mungkin ini kan implementasi anggaran di perubahan ya dari APBN. Jadi semua perbaikan baik jembatan, jalan juga ini sedang macet semua karena sekarang prosesnya nampaknya berbeda, ditutup gitu. Jadi kalau dulu kan bisa jalan kanan kiri gitu, arah timur, arah barat, sekarang hanya sebelah gitu. Oke, sedang perbaikan infrastruktur jalan. Betul. Oke, semoga juga nanti masyarakat bisa merasakan ya. Amin. Setelah nanti jalannya mulus, tidak ada lagi lubang. Ya, apalagi Kabupaten Cirebon ini masih banyak yang mengeluhkan Bandung. Gitu. Mengakui juga nih sebagai orang Cirebon ya. Karena saya melalui jalan itu. Gitu ya. Oke, baiklah. Pada kesempatan kali ini pemirsa kita akan berbincang terkait dengan wacana pemekaran Cirebon Timur yang kembali mengemuka. Nah, kita tahu Banding ini tokoh dari Cirebon Timur yang pastinya pemirsa sudah banyak yang tahu lah kiprahnya seperti apa nih ya. Sebagai orang Cirebon Timur nih Banding ya. Bagaimana menanggapinya? Ini sudah lama juga kayaknya Banding udah tahu banget nih ya. Terima kasih, selamat pagi pemirsa baik yang ada di studio maupun yang ada di rumah. Salam sehat, kondisi seperti ini cuacanya mudah-mudahan terus bisa menjaga diri ya Mbak Novi, dan terus bisa sehat selalu supaya aktivitas juga bisa terpenuhi. Baik, mungkin wacana untuk pemekaran Cirebon Timur saya pikir bukan wacana. Ini sejak lama sekali betul Mbak Novi, bahkan sebelum saya menjadi anggota DPRD Kabupaten Cirebon. Saya jadi DPRD Kabupaten Cirebon 10 tahun, 2 periode. Sekarang saya sudah di Provinsi Jawa Barat. Jadi tahu betul ini, saya pikir pemekaran ini bukan hanya keinginan, tapi kebutuhan. Kenapa saya sampaikan kebutuhan? Karena memang dengan luas wilayah Kabupaten Cirebon yang sangat luas, hampir 1000 kilometer ya persegi, dan juga jumlah penduduk hampir 2,4 juta jiwa. Ini tentunya pertama, kenapa saya sampaikan kebutuhan, karena memang di pelayanan. Manakala ini ada pemekaran antara Cirebon dan Cirebon Timur, ini pelayanan juga akan maksimal. Betapa banyak keluhan selama ini, orang butuh sekali terutama kebutuhan dasar seperti untuk pencetakan KTP, kalaupun di kecamatan sudah ada, dan juga memang ini kebutuhannya untuk pengakomodiran tenaga kerja gitu kan. Jadi menurut Banding perlu adanya pemekaran. Perlu sebuah keniscayaan, pemekaran itu sebuah keniscayaan, hanya memang kenapa ini prosesnya lama, bahkan sekarang saya jadi tahu betul begitu saya di DPRD Jawa Barat ya, bagian dari pemerintahan Jawa Barat, karena memang aturan juga kita di bawah ini terus ingin ada karena ini kebutuhan. Lagi-lagi saya sampaikan bukan hanya keinginan tapi kebutuhan ya. Jadi beda, kalau keinginan kan kesannya ambisi. Kalau kebutuhan ini kan memang ini butuh gitu. Harus segera ini gitu. Harus segera gitu. Jadi harus kalau nanti ada pemekaran ini, pembagiannya kan di timur ini 19 kecamatan, 191 desa. Sejak dulu bahkan ada ya agak lucu gitu kan, seperti Indramayu Barat itu belajarnya di Cirebon Timur dulu, di aktivis-aktivis ini, para penggiat pejuang di Cirebon Timur, tapi justru Indramayu duluan gitu. Indramayu lebih cepat. Betul. Jadi saya pikir ini untuk memotivasi, tidak untuk membuat putus asa, untuk memotivasi, karena memang aturannya yang harus ditempuh pun akhirnya kan berubah-ubah gitu. Sekarang ini aturan yang sekarang ini harus ada Musdesus, musyawarah tingkat desa.
Dan ini harus makanya segera diselesaikan. Dari 191 saya ngikuti terus perkembangannya. Kalaupun saya Update banyak di terus nih Bandung, ya. ya. Sebagai tokoh Ya, harus tahu juga sekarang gimana ya. mungkin sudah ditempuh oleh teman-teman. Nah, ini perjuangan yang sangat top sekali ini, teman-teman berjuang di bawah. Kalau saya memantau kan dengan mungkin nggak memantau cepet dong, lama sekali. Karena Jawa Barat ini idealnya Mbak Nopi memang harus terdiri dari 45 kecamatan. 45 Nah, kecamatan. sekarang baru 27. Berarti dibutuhkan 40 kecamatan. Sekarang baru 27. Berarti kan harusnya 13 lagi. Dari 13 itu yang harus melengkapi kota kabupaten yang ada di Jawa Barat ini sudah masuk 8. Bayangkan, sudah 8, berarti kan hanya 5 lagi. Dari 5 ini termasuk Cirebon Timur, ini ada 9 yang sangat kenceng sekali untuk melengkapi 40 itu. Oke, untuk persyaratan itu ya? Iya, dan memang sudah semua diikuti, ditempuh, Mustesis sudah nyampe ke kami, bahkan sudah pembahasannya itu. Kemarin Komisi 1 Mbak ke Jakarta, ketemu dengan ya wakil-wakil rakyat juga tapi yang di pusat. Ternyata memang, tapi ini saya menyampaikan seperti ini bukan untuk membuat putus asa. Kami pemerintahan Jawa Barat, karena saya sekarang di Jawa Barat, jadi tidak hanya untuk Cirebon Timurnya, tapi karena saya orang Timur jelas. Kalau di prosentase ya pembelaannya mungkin 80-20 gitu. Lebih besar nih ya. Iya gitu. Jadi saya minta secepatnya karena memang kemarin kami juga Komisi 1 kebetulan karena ini kan mitranya tupoksinya Komisi 1, tapi kami juga saya sendiri tidak pernah bahwa ini bukan tupoksinya saya. Kalau saya di Komisi D saya nggak pernah seperti itu. Komisi 5 Kesehatan, Perlindungan Perempuan pun karena memang di pundak anggota dewan ini kan bermacam-macam kebutuhan masyarakat. Jangan pernah bicara bahwa ini bukan tupoksi atau tugas saya. Tetap itu nggak boleh memperjuangkan. tabu. Iya nggak boleh gitu kan. Apalagi mengenai pemekaran ini saya ikut juga. Kalau berjuang mungkin enggak ya, barangkali terlalu tinggi lah. Ikut rame-rame terus mendorong kan. Saya gitu kan. saya bahkan periode kedua di Kabupaten Cirebon terus saya support. Akhirnya ada lagi perubahan aturan persyaratan di pusatnya. Ini Mustesus secepatnya dikejar, saya bilang dikejar gitu untuk Mustesus ini. Infonya sih sudah mungkin 130. ya dari berarti kan hanya 60 191 lagi, itu ya? hanya 60 sangat sudah maksimal lah, sudah hampir 70% kan. Artinya ini jangan terbawa juga bahwa ini kan moratoriumnya masih belum dicabut gitu. Kemarin kami dari Jakarta memang betul belum, karena memang kalaupun ini akan ada pemekaran nanti Pemprov juga sudah harus juga mengalokasikan, dan juga seperti apa nih nantinya, jangan-jangan kemarin hasil dari Jakarta Anggaran. kalau yang sudah dimekar ini juga jangan-jangan nggak kuat di APBD-nya, karena memang mungkin diantaranya yang kurang setuju nanti APBD-nya dari mana. Sebenarnya memang APBD dari pemekaran nanti kabupaten ini yang baru ini ada disuplai dari kabupaten induk dan juga dari kami, dari pemerintahan Provinsi Jawa Barat. Ada juga mungkin dari pusat. Nanti kalau seumpamanya ini pahitnya ngomong seperti ada kasusnya Pangandaran gitu kan, juga Banjar, saat sudah dimekar ternyata tidak berkembang Mbak, tidak berkembang. Ini juga yang menjadi mungkin ada yang pro kontra, nanti khawatir nggak berkembang. Tapi nggak ada tuh selama ini. Kalau yang akhirnya tidak berkembang juga terus di merger, enggak, tetap jalan, tetap jalan saja. Iya, tetap jalan saja. Jadi kami lebih setuju teman-teman ini yang aktivis untuk di Cirebon Timur, jangan pernah putus asa, jangan juga terganggu dengan bagaimana Mbak Nining kok moratoriumnya belum dicabut, karena memang ini keputusan pusat. Tapi kami yang posisinya pemerintahan di tengah-tengah terus komunikasi dengan di bawah sambil memantau sejauh mana mendorong-dorong ya, sama yang di atas juga kita terus komunikasi. Tapi melihat potensi yang ada di wilayah Cirebon Timur itu sangat luar biasa ya. Kita mau tahu selengkapnya pemirsa sebagai yang tahu banget nih ya di sana pemirsa TV. Kita akan lanjutkan lagi berbincang bersama dengan Ibu Haja Yunisi, tapi kita harus datang sebentar. Selamat pagi Cirebon kembali hadir untuk Anda sesaat lagi. Pemekaran Cirebon Timur adalah sebuah kebutuhan, begitu ya Mbak Ning ya. Oke, dan untuk menjadi untuk bisa menjadi mandiri nih Mbak Ning ya, ini kan perlu ada prosedur
yang harus ditempuh ya. Betul. Proses untuk bisa menjadi daerah otonomi baru ini bagaimana nih untuk mekanismenya sendiri Mbak Ani? Apakah memang kita ini sudah benar-benar mampu nih melihat dari potensi yang dimiliki oleh Cirebon Timur sendiri? Terima kasih. Kalau bicara mampu artinya dalam skala general ya Mbak ya, mampu mungkin di SDM-nya gitu. Nanti nih kalau sudah oke di Mekar harus menyiapkan kan SDM-nya. SDM tidak diragukan lagi. Terbukti saat ini organisasi yang ada di Kabupaten Cirebon juga banyaknya untuk menjadi orang nomor satunya atau ketua organisasinya atau pimpinan itu banyak dari timur, banyak dari timur. Ini berarti kan SDM sudah siap gitu kan. Yang berikutnya juga ya kayak pimpinan-pimpinan di parpol juga existing nih saat ini banyak dari timur, banyak dari timur. Yang berikutnya memang untuk nanti gimana APBD-nya gitu. Tadi sudah kami jelaskan, nanti untuk awal itu kan ada dari Kabupaten Induk, dari kami Pemprov dan juga memang dari pusat. Nah untuk PAD ini sekarang banyaknya untuk investor itu diarahkan di timur. Nah, seperti kita tahu kan ada pabrik yang begitu Industri besar, gitu ya? Industri yang harus mengakomodir sampai 10.000 tenaga kerja. Ini ada di timur Mbak. Nah makanya saya sering menyebut karena kebetulan saya ada tempat tinggal di sana yang dilalui. Kalau jam 5 saja sudah Ba'da subuh itu sudah penuh. Jadi saya menyebutnya ini jangan-jangan nanti berapa tahun ke depan, bahkan kalau nanti sudah mekar, ini Pabedilan ini menjadi Cikarangnya Cirebon. Cikarang makin padat ya. Itu kan secara otomatis membawa dampak yang positif. Masyarakat di sekitarnya juga sejahtera adanya industri itu karena satu dia juga menyiapkan penginapan karena karyawannya memang dari ada tidak hanya dari Kabupaten Cirebon, tapi terus kan kitanya yang menjadi wakil rakyat, yang tokoh di situ, semualah ingin terus memantau bahwa tolong akomodir dulu tenaga kerja yang ada di wilayah sekitar pabrik karena sudah ada perdanya gitu. Makanya ini saya pikir berdampak positif sekali kalau memang ini sudah pemekaran. Satu juga mensejahterakan masyarakat, kebutuhan pelayanan juga semakin dekat Mbak. Jadi tidak lagi jauh-jauh harus ke sumber gitu kan. Jadi semakin meningkat ya perekonomian betul. Tapi Mbak Ning melihat luas yang ada di Cirebon Timur, kalau misalnya memang benar-benar jadi nih Mbak Ning ya, untuk pemerintahannya, kemudian sosok yang menjadi pemimpin di sana, bagaimana Mbak Ning? Saya pikir tadi udah disampaikan, untuk SDM sudah siap, maksimal sekali lah. Teman-teman top-top semua, banyak gitu kan. Ya. Tapi kalau untuk mungkin nanti, di mana nih ibu kota kabupatennya mungkin hasil rembukan seperti apa. Banyak sekali yang sudah memenuhi syarat di sana, entah mungkin di Ciledug gitu kan. Yang pastinya mungkin yang perlu masih ada lahan luas dan memang aman, nyaman juga. Ya apakah harus di Pantura seperti kan ada dari Munduk ke sana kan ya. Itu sih nanti hasil kesepakatan tentunya lewat kajian. Yang terpenting ini menggolkan dulu bagaimana Cirebon Timur bisa terwujud, tentunya dipenuhi persyaratannya Mbak Novi, pemirsa semua terutama masyarakat yang ada di wilayah timur. Ini kan Musdesus segera dipenuhi dari 191 sudah 130 ya, amin. Lalu ini nih ada deal-deal politiknya dengan pemerintah daerah yang ada ini dengan Pak Bupati. Saya dengar sudah beberapa kali juga sounding ke sana ya dengan DPRD-nya karena nanti saat diantarkan disampaikan ke kami ke pemerintah provinsi. Nanti kalau saya ada di sana saya jagain dalam arti terus bisa untuk mengawal. Jangankan ini daerah sendiri ya, tempat kelahiran saya sendiri seperti Sukabumi, Bogor karena kitanya wakil rakyat, makanya saya tadi disebutkan mungkin ya 80-20 lah, saya mungkin akan lebih kenceng lagi. Cuman makanya kalau agak kendor lagi cepet lah, udah jangan dihiraukan dulu, ada sedikit ya wajar namanya perjuangan gitu, ada sedikit-sedikit barangkali info-info yang ini, udah tepiskan itu. Teman-teman buktikan bahwa ini bukan untuk kebutuhan pribadi masing-masing teman-teman, tapi bicara untuk anak cucu kita ke depan. Karena kan kemungkinan kalau 3 tahun atau taruhlah 5 tahun ya pahit-pahitnya ke depan sudah mekar ini kan kita-kitanya sudah yang berjuang sekarang ini sudah mungkin sepuh. Nah akhirnya kan nanti yang ke sana kan generasi muda itu. Jadi perjuangan kebutuhan ini ya untuk anak cucu ke depan. Jadi masyarakat wilayah Cirebon Timur pun memang sudah merata tahu nih tentang wacana pembangunan ataukah hanya elit-elitnya? Iya, yang berkebutuhan saja gitu. Ini saya pikir makanya lewat media seperti ini saya juga
sering bicara di media cetak ya, dalam obrolan hak tupoksi saya sebagai wakil rakyat di Jawa Barat yang diusung dari dapil sini, diantaranya Cirebon Timur, gitu kan, karena saya juga jadi di sana. Kok dari 12 orang itu semua banyaknya Indramayu, Cirebon hanya 2, saya dengan Pak Bambang, dan saya katanya mewakili Timur gitu. Sebenarnya sih enggak, Barat semua ya Cirebon, tapi guyonannya kan Cirebon Timur. Ini terus disosialisasikan supaya tadi seperti kesan yang disampaikan oleh Mbak Novi, jangan-jangan ini hanya segelintir elitnya saja nih. Nah, itu sebenarnya yang berjuang. Tapi memang kalau masyarakat di tataran bawah belum semua mendengar, mungkin makanya teman-teman juga untuk tetap sosialisasi, kami berharap minta juga menghimbau, karena dari 50 anggota dewan itu kan Mbak, ada di antaranya 21 orang itu dari Timur. Ini dalam rangka ketemu dengan masyarakat, sosialisasikan bahwa ini kebutuhan loh, kebutuhan bukan keinginan. Gitu kan. Informasi yang saya dapat juga Mbak Ning, Desember ini itu menjadi target di DPRD. Dalam rapat paripurna, apakah bisa, Mbak Ning? Ya, saya pikir harus bisa. Harus bisa. Kalau tadi dari 191 baru 130, berarti kan 60. Dikejar lah. Taruh umpamanya 1 hari ada 5, itu kan cuma 5 hari. Harusnya kalau hari. Iya, karena memang saya mendengar ada juga beberapa kecamatan yang sama sekali belum musdesus. Mungkin kalau sekarang hampir 19 kecamatan sudah ada semua mewakili, walaupun yang udah full banget itu ada di Kecamatan Astana Japura gitu kan itu. Terus ada Gebang juga, ada yang beberapa yang belum. Saya pikir 60 itu mungkin ada beberapa, tapi hampir semuanya 19 kecamatan seperti Pabuaran sudah ada, mungkin walaupun baru 2 atau berapa. Saya pikir ini berjibaku kebersamaan masyarakat. Tepiskan dulu, ada info-info barangkali ini untuk kebutuhan pribadi, dan memang kita buktikan juga bahwa itu bukan nafsu atau kebutuhan untuk pribadi masing-masing, tapi ini untuk Cirebon Timur, untuk anak cucu kita semua. Jangan mengedepankan emosi nanti, naudzubillah barangkali, apalagi rebutan kita ini nanti di mana, kita ini nanti apa, dan siapa nanti yang ini. Saya pikir jangan itu dulu gitu. Adanya keinginan untuk memekarkan diri ini berarti karena, mohon maaf ini luasnya wilayah Kabupaten Cirebon, kemudian juga anggaran yang terbatas, ini pelayanan di wilayah timur ini terkesan tidak tidak diperhatikan, tidak maksimal begitu Mbak Ning. Sebenarnya begini Mbak, betul waktu itu wacana saat saya di sini pimpinan dewan ya, ramai sekali. Akhirnya anggaran 2016 itu karena Cirebon Timur termarginalkan, padahal belum mekar sudah menamakan Cirebon Timur termarginalkan karena memang ada ketimpangan di pembangunan, di anggaran 2016 atau 2017 kalau tidak salah itu justru 65% ke timur untuk perbaikan jalan. Tapi kok Mbak Nining masih aja, kita padahal 65 ke sana gitu kan, ke timur, tapi jalannya kok masih tetap aja banyak yang berdeban karena memang yang rusaknya banyak gitu kan Mbak gitu. Iya betul. Jadi ya kita ini juga jangan sampai nanti dikesani dan juga dibully yang memperjuangkan itu gitu, bahwa ini memang ini kebutuhan gitu. Kebutuhan ya. Kebutuhan bukan hanya keinginan. Kemudian diyakini jika memang ini nanti terwujud menjadi wilayah Kabupaten Cirebon Timur akan lebih bisa mensejahterakan masyarakat. Baik, untuk menjawabnya nanti kita akan lanjutkan lagi usai jeda berikut. Pemirsa, Selamat Pagi Cirebon akan kembali untuk Anda, jangan kemana-mana. Pemirsa kembali hadir untuk Anda. Untuk kesempatan kali ini kita masih berbincang bersama dengan Ibu Haja Yuningsih MM, dan satu narasumber hadir bersama kita di sini Mbak Ning ya. Ada Pak Dade Mustafa selaku Ketua Komite Perjuangan Cirebon Timur. Ketemu lagi Pak Dade ya. Gimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Terima kasih sudah hadir. Ini sebagai orang Cirebon Timur juga nih asli nih ya, yang memperjuangkan ya. Siap. Sejauh ini bagaimana nih? Targetnya Desember ini. Iya. Pak Dade. Targetnya memang kita Desember ini kita ajukan kepada pemerintah terkait. Semua sudah Sedang berjalan. Sedang berjalan. Sudah 130 musdesus itu. Iya. Dan hari ini ada 3 musdesus. Siang sampai malam lah hari ini. Masyarakat di wilayah Cirebon Timur ingin segera memekarkan diri. Banyak keinginan dan banyak juga dukungan ya Pak Dade. Alhamdulillah hari ini. Ya selain memang dari kita yang selama ini berjuang, juga ada dukungan hari ini dari para sepuh.
sesepuh kita di wilayah timur, para kiai, para birokrat, juga teknokrat semua sudah mendukung kita. Dan insya Allah akan berjalan lancar. Semoga lancar gitu. Amin. Salah satunya juga yang mendukung nih Siap. dari Selalu. Wakil Rakyat Kabupaten Cirebon dari DPD Jawa Barat. Tidak pernah tertinggal dan tidak akan ditinggalkan. Baiklah, selalu berkoordinasi Iya, juga ya. iya. Oke, dampak positifnya jika sudah menjadi Kabupaten Cirebon Timur, bagaimana? Paling urgen sekali dampak positif bagi masyarakat adalah mendapat hak yang lebih baik, khususnya dalam pelayanan publik. Agar ada pelayanan publik yang murah, cepat, dan mudah tentunya. Karena kota administrasi itu kan nanti lebih dekat dengan warga timur. Oke, memang rencananya bagaimana sih Pak? Nanti kalau misalkan memang dengan berjalannya waktu ini ya, yang masih belum terpenuhi semua ini ya, Iya. dengan teman-teman dukungan dari mana saja nih? Selain dari warga Cirebon Timur, yang lain-lainnya bagaimana? Hari ini sih kita sudah mendapat dukungan dari teman-teman komunitas parpol ya, yang berada yang hari ini mendapat amanah di partai politik, di fraksi-fraksi DPR, baik daerah, Jawa Barat, termasuk Mbak Ning nih, dan juga kemarin sesepuh kami sudah bertemu dengan Ibu Lili Elia, sama koleganya Mbak Ning juga. Kemudian juga ada dari DPR RI Pusat juga Pak Herman Khairun, Pak Satori juga semua mendukung. Semua mendukung. Oke. Bapak sendiri ingin menyampaikan apa nih kepada masyarakat atau kepada tokoh-tokoh yang mungkin pihak-pihak yang belum bisa mendukung nih Pak? Ya, intinya begini, bahwa kita ingin ke depan warga Cirebon ini, khususnya Cirebon Timur lebih baik. Sehingga ya apa yang harus kita berikan terhadap keinginan yang baik, keinginan yang baik untuk lebih baik gitu. Jadi kalau kecuali keinginan yang buruk untuk lebih baik kan, walaupun pengen lebih baik tapi keinginannya buruk kan nggak baik kan begitu. Jadi kalau ini warga masyarakat Cirebon Timur 944.000 jiwa lah di wilayah timur pengen memperoleh kehidupan yang lebih baik ke depan dengan satu usaha, yaitu pengajuan menjadi kabupaten yang mandiri. Yang mandiri, dengan potensi yang dimiliki sangat mumpuni sekali gitu ya? Sangat. Saya nggak ragu dengan Tidak ragu? Iya, nggak ragu saya. Karena sejarah juga membuktikan, Mbak. Iya. Begini, Belanda itu kan tahu potensi timur, sehingga berani membangun pabrik gula 3 di wilayah timur. Iya, betul. Untuk Cirebon, kan gitu. Oke. Baning, ini dengan APB tadi disangka kita tentang pro kontra yang APBD. Ya, itu bagaimana nih Mbak Ning menjelaskan? Iya, saya pikir gini, mungkin tadi Pak Haji Dade sudah menjelaskan jelas. Ini yang intens sekali, nggak ada siang, nggak ada malam gitu kan. Jadi memang berjuang sejak awal. Saya katakan sebelum saya di DPRD pun Kabupaten Cirebon sudah tahu betul kan perjuangannya sampai sekarang saya di provinsi sudah berapa, hampir 15 tahun kan. Ini lebih seperti Indramayu juga belajarnya padahal di Cirebon Timur, tapi di sana malah lebih duluan. Mungkin itu ada sedikit lah gangguan di jalan. Makanya saya menginformasikan untuk dulu mengabaikan lah, jangan menjadi beban orang-orang yang selama ini mungkin masih ya belum oke. Saya pikir ini tantangan dan juga motivasi. Ayo kitanya tunjukkan gitu. Nah nanti sih kalau sudah ini saya yakin nih sudah 130 ini akhirnya yang merapat gitu kan, bukan kita seudon gitu kan, juga bukan nyinyirin gitu. Akhirnya oh iya sudah terbukti gitu, ini perjuangannya memang maksimal. Makanya kalau sampai nanti umpamanya sudah dimekarkan. Ini kan untuk APBD juga terbagi, bukan hanya dari kabupaten induk nanti, dari kami Pemprov ada, dari nanti pusat juga mungkin ada. Nah, hanya kalau nanti sampai umpamanya pahitnya ngomong ini, padahal sudah potensi SDM ada. Terus untuk PAD juga yakinlah sekarang sudah dialihkan ke timur kan, seperti industri saya sampaikan nanti beberapa tahun ke depan ini. Dan sekarang juga kesannya saya
Pabedilan ini sudah seperti Cikarangnya Cirebon gitu, udah penuh sekali gitu kan, orang kalau pagi habis subuh itu penuh banget. Nah ini kan mensejahterakan, ini salah satu contoh gitu kan. Apalagi nanti kalau sudah definitif Cirebon Timurnya ada. Kalau sampai nanti di tengah perjalanan namanya baru lahir ya, ada penyakit-penyakit bayi gitu kan, yang sedikit. Jadi nggak ada sejarahnya yang sudah di Mekar itu akhirnya di merger lagi, nggak ada. Berkembang atau enggak terus, namanya kan anak baru lahir perlu kan diopeni dulu, terus barangkali bisa jalan pun masih tertati-tati, ini wajar. Yang terpenting semuanya bisa positif merespon. Betul, oke. Perjuangannya bagaimana ke depannya nih Pak Dade? Apalagi yang belum dilakukan? Rencananya gini, kita akan segera setelah selesai atau berapa persen lah. Kalau barangkali kalau sekarang itu persentase masih minim ya, kita akan 150 atau berapa, kita akan mengadakan rembuk rakyat. Rembuk rakyat itu kita akan seperti apel akbar lah ya warga Cirebon Timur untuk menyampaikan aspirasi itu. Kalau hari ini mungkin Musdesa per desa, nanti pada saat rembuk akbar itu seluruh warga Cirebon Timur. Oke, harapannya bagaimana Bapak? Harapan kami sih ini sebuah cita-cita besar, dan cita-cita besar kalau kami yang muda-muda ini, kali lagi di timur tidak ada friksi. Baik kami yang muda dan yang sepuh tidak ada friksi. Kami semua bersatu padu mendukung, berjalan seiringan, tidak ada belah bambu di mana yang satu harus diinjak kemudian dimatikan, kemudian yang lain diangkat untuk dihidupkan, tidak ada. Kami berjalan seiringan. Kalau kami misalkan beberapa tahun yang lalu dan sampai hari ini tetap eksis dengan Ingarso Sengkulodo, mungkin besok-besok kami harus tuturi handaya aja juga nggak masalah. Yang penting tujuannya satu, Cirebon Timur harus mandiri. Cirebon Timur harus mandiri, begitu. Oke, Mbak Ning bagaimana harapannya nih Mbak Ning dengan pemekaran Cirebon Timur ini, Mbak Ning? Ya haruslah, karena lagi-lagi ini kan bukan hanya keinginan aktivis, apalagi beberapa orang gitu, tapi ini kebutuhan, lagi-lagi kebutuhan yang nanti bisa mensejahterakan masyarakatnya, terutama di pelayanan, dan juga saya pikir banyak hal lah, dampak positifnya sangat banyak. Kenapa memang bukan memaksa, karena memang ini kebutuhan dan hak gitu. Tadi kan hak masyarakat terpenuhi nih, kalau nanti sudah menjadi Cirebon Timur ini atau kabupaten baru. Berikutnya, kalaupun sekarang masih moratorium, masih saya yang bicara bagian pemerintahan Jawa Barat ini, bukan hanya orang Cirebon Timur. Sekarang kan moratorium belum dicabut, Mbak. Ini juga yang terus kan menjadi orang-orang yang masih belum pro gitu. Bagaimana? Nggak apa-apa, berjalan saja. Karena yang sudah juga jangan sampai nanti ini kita membutuhkan 5 lagi, Kang Jadi membutuhkan 5, ternyata ada 9 yang kenceng gitu. Saya nggak mau dong Cirebon Timur tertinggal. Iya, karena yang dibutuhkan 5 ternyata 9 yang kenceng. Saya nggak mau secepatnya gitu. Nah, karena memang di sana jangan sampai sia-sia perjuangan ini, sudah semangat lagi, apalagi sudah ada lagi nanti yang ikut bergabung gitu kan, ikut memperjuangkan lah gitu. Artinya dari sepuh-sepuh itu jangan sampai tereliminasi. Nah, ini secepatnya saja, karena nanti kebutuhan kami yang penting menyampaikan. Nah, menyampaikan ke kami, ke Pemprov, baru nanti disampaikan gitu kan di Komisi 1, lalu dibahas, baru sampaikan ke pusat. Yang sudah seperti itu mendukung ini, jelas ya. Memantau terus ya Mbak Ning ya, mengawal ya. Oke, baiklah. Terus mendapat dukungan nih Pak Dade. Jadi semoga dan perjuangannya juga satu lagi Mbak Nopi, tadi kan Pak Haji Dade sampaikan. Tadi di awal Pak Haji Dade ditanyakan oleh Mbak Nopi, ini gimana nih Mbak? Jangan-jangan masyarakat halayak banyaknya di Cirebon Timur belum mendengar akan ada. Saya pikir kalau mungkin tipis-tipis iyalah, karena saya makanya meminta kepada anggota dewan yang Kabupaten Cirebon yang wilayah timur kan ada 19 orang. Terus ada haknya saat dia ada tupoksinya, ada reses apa, sampaikan itu, jangan ragu-ragu gitu. Dan juga nanti kepada Pak Haji Dade, karena saya sih yakin kalaupun ada yang bergabung baru apa juga memang pejuangnya ini kan gitu kan, dan teman-teman gitu. Terus mensosialisasikan, saya setuju kalau nanti akan ada apel akbar dan saya pasti datang. Oke, baiklah, semoga terus bisa bersinergi ya Pak Dade ya. Oke, terima kasih banyak Pak Dade. Mohon maaf Pak, ya mendadak ya Pak ya. Terima kasih juga Mbak Ning atas informasi yang disampaikan. Semoga pemirsa ini apa yang disampaikan nanti benar-benar bermanfaat, khususnya untuk warga di wilayah Cirebon Timur ya Pak ya, yang diyakini akan bisa lebih sejahtera lagi. Oke, terima kasih untuk pemirsa juga sudah menyaksikan tayangan kami. Siap Bapak, siap mendukung, siap mensupport ya. Oke, selamat pagi Cirebon, pemirsa harus kita akhiri. Semoga pemirsa selalu sehat dan juga pas aktivitas hari ini semoga lancar.
Terima kasih banyak. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.